Halo semuanya, pernah nggak kalian melihat sesuatu yang begitu indah sekaligus begitu cerdas? Hari ini kita akan pergi ke Manggarai, Indonesia, buat melihat langsung salah satu pemandangan pertanian paling unik di dunia, sawah jaring laba-laba. Siap-siap ya, karena kita akan melihat bagaimana tradisi kuno dan sains modern bisa bertemu dengan cara yang, wah keren banget. Dan ini bukan cuma pemandangan yang bagus buat difoto loh. Sistem persawahan ini, yang namanya lingko atau lodok, diyakini cuma ada satu di seluruh dunia. Betul, gak ada duanya di planet ini. Coba deh bayangin sejenak betapa spesialnya tempat ini. Wajar banget kalau pas pertama kali lihat, kita langsung bertanya-tanya. Ini tuh karya seni raksasa di atas tanah? Atau sebetulnya sebuah rancangan sains yang super jenius? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Dan inilah yang akan kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Jadi, masyarakat lokal menyebutnya lingko atau lodok. Dan perlu kita tahu, bentuk jaring laba-laba raksasa ini bukan cuma soal estetika, sama sekali bukan. Bentuk ini adalah jawaban brilian untuk berbagai tantangan alam yang rumit di sana. Nah, ini dia bagian paling serunya. Meskipun desain sawah ini lahir dari tradisi turun-temurun, ternyata di dalamnya tersimpan rahasia-rahasia sains yang luar biasa cerdas. Yuk, kita bongkar gimana ceritanya kearifan lokal ini bisa sejalan banget sama ilmu pengetahuan modern. Oke, tantangan pertama bagi para petani di Manggarai adalah kondisi tanahnya yang berbukit-bukit. Pertanyaannya, gimana caranya mereka membagi air ke semua petak sawah secara adil dan efisien, tanpa pompa atau teknologi canggih? Ini teka-teki yang susah loh. Dan inilah solusi jenius mereka. Ada satu titik pusat yang disebut lodok, yang berfungsi kayak hub utama air. Dari situ, air dialirkan keluar lewat saluran-saluran. Persis kayak kita motong kue pai jadi beberapa irisan. Desain ini memastikan setiap petak dapat jatah air yang pas. Gak ada yang kebanjiran, gak ada yang kekeringan. Efisiensi hidrologi yang elegan banget. Masalah air beres. Tantangan selanjutnya, erosi. Di daerah perbukitan dengan curah hujan tinggi, menjaga lapisan tanah paling atas yang subur itu adalah perjuangan yang gak ada habisnya. Sedikit-sedikit terkikis air hujan. Hebatnya, bentuk melingkar dari sawahnya itu sendiri yang jadi jawaban. Lekukan-lekukan sawah ini berfungsi kayak rem alami. Mereka memecah dan memperlambat kecepatan air hujan yang turun dari atas. Hasilnya, tanah subur yang paling berharga, yang penuh nutrisi, tetap aman di tempatnya. Ini benar-benar pertahanan alami yang luar biasa efektif melawan erosi. Dan ini bukan cuma akal-akalan kuno loh. Dalam ilmu pertanian modern, teknik ini punya nama keren, pertanian kontur atau contour farming. Artinya apa? Artinya masyarakat Manggarai udah menerapkan prinsip ilmiah canggih ini selama berabad-abad, jauh sebelum istilahnya populer. Benar-benar visioner. Tantangan ketiga, dan ini adalah masalah klasik semua petani dimanapun. Hama. Gimana caranya mengendalikan tikus, serangga, dan hama lainnya kalau kita nggak mau pakai pestisida kimia? Jawabannya ada pada kekuatan kebersamaan. Seluruh sawah lingko ini dikelola secara gotong royong. Artinya, jadwal tanam dan panennya serempak, semua bareng-bareng. Dengan panen di waktu yang sama, mereka secara efektif menghilangkan sumber makanan dan tempat tinggal hama. Siklus hidup hama jadi terputus secara alami, simple tapi cerdas banget. Dan lagi-lagi, ini nyambung banget sama sains modern. Metode ini dikenal sebagai pengendalian hama terpadu atau PHT, sebuah strategi yang sekarang banyak direkomendasikan para ahli, tapi ternyata udah jadi bagian dari tradisi lingko selama ratusan tahun. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman mereka tentang ekosistem. Manfaatnya nggak berhenti di situ. Sistem lingko ini ternyata juga membawa keuntungan ekologis yang lebih luas. Yuk kita lihat gimana sistem ini bisa menciptakan lingkungan yang stabil. Begini, karena lahan ini milik bersama, jadi gak bisa tuh seenaknya dijual sepetak-sepetak. Aturan ini secara cerdas melindungi seluruh area dari pembangunan liar yang bisa merusak. Hasilnya, hamparan hijau yang luas dan utuh ini menjaga iklim mikro, suhu dan kelembapannya tetap stabil, yang bagus banget buat padi dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Oke, kita udah lihat kenapa sistem ini berhasil secara ilmiah. Sekarang mari kita ungkap rahasia terbesarnya, bagaimana sistem yang luar biasa ini diciptakan. Jawabannya bukan datang dari laboratorium, tapi dari jantung tradisi adat mereka. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Sistem ini murni lahir dari adat istiadat.
semua kecanggihan teknis yang barusan kita bahas ternyata akarnya cuma dari satu titik awal, yaitu lodok, titik pusat spiritual dan praktis untuk membagi tanah ulayat. Lodok ini bukan sekedar patok di tengah sawah ya, ini adalah pusat spiritual dan sosial bagi komunitas. Dari titik inilah semua garis ditarik, melambangkan persatuan, kebersamaan, dan asal-usul mereka. Terus gimana mereka nentuin besar kecilnya bagian tiap keluarga? Nah, ini yang paling bikin saya kagum. Mereka pakai sistem yang luar biasa sederhana dan demokratis, namanya mosok. Ukurannya ditentukan oleh jumlah jari yang disepakati bersama saat musyawarah. Kebayang nggak? Pola yang rumit dan presisi ini ternyata dasarnya dari skala paling manusiawi, jari tangan kita. Benar-benar menakjubkan. Jadi, kita sampai pada kesimpulan dari semua ini. Sawah Lingko adalah sebuah bukti hidup yang sangat kuat tentang betapa dahsyatnya kekuatan kearifan lokal. Disinilah semuanya menyatu. Di satu sisi, ada kearifan lokal, pengetahuan yang diasah lewat observasi dan adaptasi selama beratus-ratus tahun. Di sisi lain, ada sains modern yang bekerja lewat hipotesis dan analisis. Sistem Lingko menunjukkan pada kita bahwa keduanya bukanlah sesuatu yang bertentangan. Mereka adalah dua jalan berbeda yang menuju kebenaran yang sama, sebuah perpaduan sempurna antara tradisi dan penemuan ilmiah. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Kalau sebuah sistem pembagian lahan tradisional saja bisa menyimpan prinsip-prinsip hidrologi, konservasi tanah, dan pengendalian hama yang begitu canggih, kearifan kuno apa lagi di luar sana yang sebenarnya adalah sains yang hanya menunggu untuk kita pahami. Terima kasih sudah menyimak.